Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Saya Nazwa Putri Sroja dengan NIM C1C023107 yang akan mempresentasikan kali ini materi mengenai akad istisna dalam keuangan syariah. Yang terhormat Bapak Pengampu Mata Kuliah Akuntansi Syariah, yaitu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Baik, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu tentang pengertian akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu. Nah, barang ini dibuat sesuai dengan spesifikasi dan kesepakatan antara pemesan dan produsen. Barang belum tersedia saat akad dilakukan dan harus diproduksi terlebih dahulu. Pembayarannya dapat melalui di muka, bertahap, atau setelah barang selesai. Jenis akad istisna itu ada dua, yaitu istisna biasa, melibatkan dua pihak, pemesan dan produsen. Produsen membuat barang sesuai dengan pesanan. Yang kedua, istisna paralel, yaitu melibatkan tiga pihak, pembeli, penjual, dan produsen kedua. Penjual memesan kembali barang kepada pihak lain. Mekanisme akad istisna yaitu yang pertama, pemesan mengajukan pesanan barang, disepakati spesifikasi, harga, dan waktu penyerahan. Produsen mulai membuat barang diserahkan kepada pemesan dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Selanjutnya, mekanisme istisna paralel. Yang pertama, nasabah memesan barang kepada bank syariah. Bank menyepakati harga dan spesifikasi. Bank memesan kepada produsen atau kontraktor. Produsen membuat barang diserahkan kepada nasabah. Nasabah membayar kepada bank. Selanjutnya, dasar syariah akad istisna. Yang pertama tentu dari Al-Quran, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, hadis, kaum muslimin terikat dengan syarat yang disepakati, tak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, dasar lainnya yaitu dari ijma ulama, fatwa DSN MUI, dan kaidah fikih muamalah. Ketentuan akad istisna yaitu yang pertama, barang harus sesuai spesifikasi pemesanan. Yang kedua, harga dan kualitas disepakati di awal akad. Barang harus jelas jenis, ukuran, dan jumlahnya. Penjual bertanggung jawab atas cacatnya barang. Dan yang terakhir, pembeli berhak memperoleh jaminan atas pemesanan. Rukun dan berakhirnya akad. Yang pertama, rukun istisna, penjual atau syani, adanya pembeli, objek akad, dan ijab kabul. Akad berakhir jika kewajiban keduanya telah dipenuhi, barang telah diserahkan, ada kesepakatan pembatalan atau sebab hukum tertentu. Selanjutnya, perlakuan terhadap PSAK 104, yaitu pengakuan pendapatan. Pertama, metode persentase penyelesaian. Pendapatan diakui sesuai progres pekerjaan, digunakan jika progres dapat diukur dengan jelas. Yang kedua, metode kontrak selesai. Pendapatan diakui setelah barang selesai diserahkan, digunakan jika progres sulit diukur. Selanjutnya, pengakuan biaya dan piutang. Biaya istisna yaitu bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, dicatat sebagai persediaan di dalam proses. Piutang istisna diakui jika barang sudah diserahkan tetapi pembayaran belum diterima. Perlakuan akuntansi penjual dan pembeli. Untuk penjual atau sani, mengakui pendapatan dan biaya produksi, mengakui piutang jika pembayaran belum diterima. Untuk pembeli atau mustasni, pembayarannya dicatat sebagai uang muka, barangnya diakui sebagai aset saat diterima. Berikut ilustrasi kasus tentang akad istisna.
Di sini Bapak Andi membuat 100 set meja dan kursi sekolah untuk sebuah yayasan pendidikan. Karena barang tersebut belum tersedia, beliau memesan langsung kepada bengkel mebel milik Pak Rahmat. Isi kesepakatan akad istighnanya yaitu pemesanannya atas nama Bapak Andi, pembuat barangnya Pak Rahmat. Barang yang dipesan 100 set meja, kursi, dan sekolah. Spesifikasinya bahan kayu mahoni warna coklat muda, ukuran sesuai standar sekolah. Harga totalnya 50 juta, waktu penyelesaiannya 2 bulan. Sistem pembayarannya bayar di muka 20 juta saat akad dan sisanya 30 juta setelah barang selesai dan diterima. Pada proses transaksi ini, Bapak Andi dan Pak Rahmat melakukan akad istighnah dengan menyepakati spesifik barang, harga, dan waktu penyelesaian. Pak Rahmat mulai memproduksi meja dan kursi sesuai pesanan. Setelah 2 bulan barang selesai dibuat dan dikirim ke sekolah. Bapak Andi memeriksa barang karena sesuai kesepakatan, beliau membayar sisa pembayarannya sebesar 30 juta. Pada akad ini dianalisis barang belum ada saat akad dilakukan. Barang dibuat berdasarkan pesanan khusus, spesifikasi barang dijelaskan secara rinci, harga dan waktu penyerahan disepakati di awal, pembayaran boleh dicicil atau bertahap. Selanjutnya, kesimpulan, akad istighnah ini merupakan akad pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu. Istighnah diperbolehkan dalam syariah karena memiliki dasar Al-Quran, hadis, dan fatwa DSN MUI. PSAK 14 mengatur perlakuan akuntansi transaksi istighnah, penerapan yang tepat, dan mendukung perkembangan ekonomi syariah yang transparan dan adil. Baik, terima kasih. Itulah presentasi saya pada hari ini melalui video ini. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.